Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini kami sudah bersama narasumber kami, yaitu dengan Ibu Herlianti. Langsung saja kita mulai. Bagaimana kerajaan Kutai pertama berdiri, Bu? Kerajaan Kutai Kartanegara ya. Iya, Bu. Karena kerajaan Kutai itu kerajaan lain, kita harus tahu dulu kerajaan yang berdiri di Kalimantan Timur itu ada beberapa kerajaan. Ada namanya kerajaan Pasir, kemudian ada kerajaan Bulungan, kemudian ada lagi kerajaan Tidung, Sambaliu, kemudian ada lagi kerajaan Martadipura, kemudian ada lagi namanya kerajaan Islam Kutai Kartanegara. Itu beda, tapi yang paling kuat di antara kerajaan-kerajaan itu adalah kerajaan Islam Kutai Kartanegara. Dan ini akan kita bahas. Kemudian kerajaan Islam Kutai Kartanegara itu dulunya adalah bukan kerajaan Islam, tapi basicnya adalah kerajaan yang merupakan notabene adalah kerajaan Hindu. Dan ini berdirinya di Kutai Lama atau tepian batu, kenal juga dengan istilah tepian batu. Nah, kemudian dulu dia memang kerajaan Hindu, pendirinya adalah Haji Batara Agung Dewa Sakti, masalah itu namanya. Itu pendirinya. Kemudian kerajaan ini nanti berubah menjadi kerajaan Islam setelah dipimpin oleh raja yang ke-6 kalau tidak salah itu. Raja ke-6 yang bernama Haji Mahkota Mulia Alam. Haji Raja Mahkota Mulia Alam. Tapi beliau masih menggunakan nama yang yang biasa kita kenal sih, bukan bukan nama-nama Islam ini. Kemudian nanti kerajaan Islam Kutai Kartanegara ini nanti pada akhirnya bergabung dengan kerajaan Kutai yang kita kenal kerajaan tertua di Indonesia. Dan ini berdirinya di Warakaman. Kalau Kutai Kartanegara yang tadi, Islam tadi itu yang awalnya Hindu nanti berubah menjadi Kutai Kartanegara Islam. Kerajaan Islam, kerajaan Islam Kutai Kartanegara ini awalnya namanya itu adalah Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martapura. Nah, itu namanya. Dan dia ini berdiri di Kutai Lama, saya ulangi ya, kita bolak-balik tadi, sedangkan kalian pakai sendiri nanti kalimatnya. Ini berdirinya di Kutai Lama atau dikenal dengan sebutan lain Topian Batu. Berdirinya sekitar 1300 Masehi. Oke. Nah, nanti pada tahun 1575 Masehi kerajaan ini berubah menjadi kerajaan Islam setelah dipimpin oleh raja yang ke-6 yang bernama Haji Raja Mahkota Setia Alam, Mulia Alam. Nah, itu rajanya yang yang merubah kerajaan ini menjadi kerajaan Islam. Dan kemudian nanti bisa dipimpin oleh raja berikutnya di urutan ke-8 itu, raja di urutan ke-8 itu nanti kerajaan Kutai Kartanegara ini mereka bergabung dengan kerajaan Kutai Martadipura yang ada di Warakaman, yang berdiri di Warakaman, yang kita tahu ini berdiri pada tahun 400 Masehi. Dia lebih duluan berdiri dibandingkan kerajaan Kutai Kartanegara yang Islam tadi. Dan dulu pendirinya kita kenal dengan sebutan Ku.
Dan kemudian pada akhirnya nanti bergabung ya dengan Kerajaan Islam Kutai Kertanegara. Setelah terjadinya perselisihan perebutan kekuasaan antara raja yang memimpin Kerajaan Islam Kutai Kertanegara dengan yang memimpin Kerajaan Kutai Martadipura. Itu ada perselisihan sehingga terjadi pertempuran nanti. Oke, jadi tadi berhadapan dengan Dharma Sakti ya, yang dari Kerajaan Kutai Hindu ini yang ada di Murakaman. Nah, terjadi pertempuran, akhirnya Dharma Sakti nanti tewas di tangan Pangeran Sinung tadi ya, Haji Pangeran Sinung tadi. Nah, pada akhirnya sejak saat itulah Kerajaan Martadipura ini atau Kerajaan Martadipura ini bergabung dengan Kerajaan Islam Kutai Kertanegara. Jadi itu sejarah singkatnya. Tapi yang perlu kalian tahu, di antara raja-raja Islam Kutai Kertanegara yang pertama kali menggunakan nama Islam itu adalah sama dengan nama kampus kalian. Nah, betul. Itu adalah raja yang pertama kali menggunakan nama Islam, Sultan Haji Muhammad Idris, dan beliau adalah raja yang berada di urutan ke-14 di Kerajaan Islam Kutai Kertanegara. Oke, itu sejarah singkatnya. Kemudian Ibu, pas masuknya agama Islam ke Kutai ini, bagaimana reaksi para masyarakat? Apakah mereka bisa langsung menerima atau ada pro kontra terlebih dahulu? Kalau di awal-awal kan memang yang masuk di situ ada nama ulama yang kita kenal, beliau ini berasal dari Makassar. Namanya adalah Tuan Tunggang Ri Paraman. Nah, itu yang pertama kali menyebarkan Islam di wilayah Kalimantan Timur, terutama di Kerajaan Kutai Kertanegara, sehingga nanti ini yang berhasil membawa raja yang tadi yang pertama kali Islam tadi itu untuk masuk Islam. Jadi kalau raja ini sudah Islam, otomatis rakyat kan cuma ikut. Iya. Tapi memang tidak bisa dihilangkan pengaruh Hindu itu masih ada, budaya-budaya Hindu. Islam itu mudah tersebar dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya kan kalau penguasanya itu Islam, otomatis rakyatnya kan paling tidak ada pengaruh besar lah untuk juga ikut terhadap keyakinan dari penguasanya. Itu salah satu faktor. Kalau masalah diterimanya dengan cepat atau tidak, yaitu memang bervariasi. Karena yang namanya penyebaran agama Islam itu tidak mudah. Sama halnya ketika Wali Songo menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa, mereka kan harus masuk ke dunia atau masuk ke tradisi setempat dulu kan. Setelah itu baru mereka memasukkan nuansa Islam aja Islam itu. Meskipun di situ notabene terjadi sama aja kayak gitu. Kemudian Bu, untuk kemajuan Kerajaan Kutai pada saat itu kemajuan apa yang sudah berhasil dapatkan? Kalau untuk kemajuan, mereka kan bisa dikatakan sebagai kerajaan yang kita lihat dari peninggalan mereka saja yang masih mungkin ada di museum. Nah, itu kan bisa dilihat, oh ya berarti kerajaan ini pernah meninggalkan. Tapi kalau kita berkunjung untuk saat ini di museum, memang banyak barang-barangnya yang hilang, yang tidak bisa kita lihat lagi kemajuan-kemajuan yang mereka dapatkan di saat kepemimpinan ini. Cuma memang di masa Haji Muhammad Idris ini yang paling membawa kemajuan ya untuk kerajaan Islam Kutai Kertanegara. Tapi kalau untuk di Kerajaan Kutai Martadipura yang ada di Murakaman, itu kan yang paling sukses mencapai puncak kejayaan itu kan di masanya Mula Warman ya kan? Dan itulah makanya di sini universitas itu menjadikan nama beliau sebagai nama sebuah kampus juga kan, sama kayak kampus yang tempat kalian juga. Berarti beliau itu memiliki peran yang penting di Kerajaan Kutai Kertanegara. Kemudian itu Bu,
langsung ke faktor-faktor runtuhnya itu apa aja Bu? Penyebab-penyebabnya. Penyebab faktor runtuhnya itu adanya perebutan kekuasaan sih, itu yang lebih besar mempengaruhi. Cuma masih juga ada faktor-faktor yang lain yang mempengaruhi selain karena mungkin karena pengaruh juga dari penguasa-penguasanya yang memang memiliki figur yang lemah juga. Terus banyak juga faktor lain, nanti bisa kalian mungkin lihat di sejarahnya yang memang membahas khusus tentang itu. Mungkin sekian wawancara untuk hari ini. Kami ucapkan terima kasih pada Ibu atas bersedianya meluangkan waktu untuk kami. Mungkin nanti kalau untuk melengkapi data yang kalian dapat ini, kalau mau lebih lengkap betul, kalian bisa nanti membuka memang khusus ada buku yang membahas tentang Kerajaan Kutai Kertanegara ini. Karena pembahasannya cukup panjang, kalau hanya dengan waktu yang singkat kayak gini tidak akan selesai. Oke, terima kasih Bu. Sama-sama.